Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Hai, perkenalkan nama saya FL. Saya berasal dari Jawa Barat, tepatnya dari Kota Mangga. Saya mau berbagi cerita horor yang pernah saya alami. Kejadiannya itu sekitar tahun 2010-2011, di mana waktu itu saya masih suka nongkrong-nongkrong gak jelas hingga larut malam. Dan tempat tongkrongan saya itu lumayan jauh, jaraknya sekitar 300 meter. Dan saya itu kalau nongkrong jalan kaki. Oke, sebelumnya saya mau gambarkan kondisi jalan yang saya lewati ketika berangkat nongkrong. Jadi jalannya itu jalan kecil yang hanya muat 2 motor, dan sebelah kanan kiri jalan itu rumah-rumah warga dan masih banyak lahan-lahan luas, pohon-pohonan rindang. Bayangin aja, saya jalan di jalanan kampung yang masih banyak lahan-lahan luas, pohon-pohonan rindang, dan pastinya sangat minim penerangan. Oke, lanjut ke cerita. Saya kalau nongkrong itu di rumah teman saya, sebut saja inisialnya N. Dan jarak rumahnya itu sekitar 300 meter, lumayan jauh. Ya sebenarnya ada sih di dekat rumah temen yang seumuran dengan saya, tapi saya kurang cocok aja dengan cara bergaulnya. Makanya saya memilih nongkrong di rumah temen saya si N ini. Dan langsung aja malam pertama saya nongkrong. Waktu itu saya berangkat nongkrong sekitar pukul 20.00 atau jam 8 malam. Saya nongkrong waktu itu dengan teman-teman saya sekitar 4 orang. Saya gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, joget-joget gak jelas, hingga waktu menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Dan waktu itu saya memutuskan untuk pulang. Dan saya pulang jalan kaki, dan alhamdulillah saya pulang sampai rumah dengan aman. Waktu itu belum terjadi apa-apa. Sampai rumah saya langsung tidur, bangun pagi, memulai aktivitas seperti hari-hari biasanya. Dan lanjut, malam kedua saya nongkrong. Di malam kedua ini sedikit berbeda ya. Saya nongkrong
dengan teman saya sekitar 5 orang. Ya, kita nongkrong ketambahan teman saya, sebut saja inisialnya F. Dan kita mulai nyanyi-nyanyi, gitar-gitaran, teriak-teriak gak jelas. Dan di sela-sela kita lagi asik-asik nyanyi, seketika teman saya yang berinisial F ini berkata atau nyeletuk sama saya. Begini kata teman saya, FL, situ gak takut apa? Pulang malam-malam terus. Mana gelap, sepi. Entar di jalan ketemu sama si Eneng loh. Dan waktu itu saya dengan sombongnya menjawab perkataan teman saya, si F ini. Iya elah, sama gituan aja takut. Ini zaman sudah modern bro, masa takut sama begituan? Begitu jawaban saya. Dan gak terasa waktu itu sudah menunjukkan pukul 02 dini hari. Dan saya memutuskan untuk pulang. Ya, saya masih jalan kaki. Dan saat di perjalanan pulang, saya kepikiran perkataan teman saya, si F tadi nih. Tapi saya berkata dalam hati, bodo amat lah. Masa sama begituan doang takut. Ya pada dasarnya saya kurang percaya sama begituan. Makanya saya berpikir bodo amat. Dan alhamdulillah saya sampai rumah dengan selamat. Dan lagi-lagi belum terjadi apa-apa waktu itu. Singkat cerita, saya nongkrong malam ketiga, malam keempat, dan malam kelima. Dan di malam kelima ini saya nongkrong masih sama dengan kelima teman saya. Dan masih melakukan aktivitas yang sama, kita gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak gak jelas, joget-joget. Dan lagi-lagi teman saya yang berinisial F ini berkata atau letuk kembali ke saya. Gini kata teman saya, FL, yakin lu berani pulang sendirian? Ini udah jam berapa tahu? Udah mana gelap, sepi. Ditambah tetangga saya kemarin suaminya baru meninggal tahu. Dan seketika mendengar kata meninggal, saya langsung terdiam sejenak. Langsung tek hati saya itu. Tapi lagi-lagi dengan sombongnya saya menjawab perkataan teman saya. Ya elah, baru aja meninggal. Waktu masih hidupnya aja saya gak takut. Paling kalau ketemu saya ajakin ngopi. Begitu jawaban saya. Dan gak kerasa waktu itu sudah pukul 03 dini hari. Dan saya memutuskan untuk pulang. Ya, saya masih jalan kaki melewati jalan yang sepi. Kiri kanan jalan rumah-rumah warga dan lahan-lahan luas, pepohonan rindang, dan pastinya jalan yang gelap. Di tengah perjalanan saya pulang ini, entah kenapa saya mulai terasa merinding mengingat perkataan teman saya si F ini. Ya sebenarnya sih sedikit lagi sampai rumah, sekitar 7 rumah lagi lah
nyampe. Tapi ketika sampai rumah tetangga saya, sebut saja inisialnya R, nggak tahu kenapa mata saya itu seakan ada yang memaksa untuk melirik atau melihat ke arah kanan samping rumah R itu. Jadi di samping rumah R itu terdapat atau ada semacam empang atau kolam ikan peliharaan gitu. Nah, di samping empang itu ada pohon jambu yang doyong ke atas empang itu. Nah, gak tahu kenapa, sesampai di situ mata saya tertuju ke pohon jambu itu. Seakan-akan mata saya itu selalu ingin melihat ke arah pohon jambu itu. Dan semakin dekat saya dengan pohon jambu itu, saya kaget dong. Saya shock, saya terkejut. Di pohon jambu itu ada sesosok baju putih, rambutnya panjang banget, duduk dan memainkan rambutnya. Ya, orang-orang bilang itu kuntilanak. Seketika saya terdiam kaku. Kaki saya lemas, gak bisa gerak. Badan kaku, bahkan mulut pun gak bisa berteriak. Saya hanya bisa membaca doa dalam hati. Dan saya waktu itu berharap si kuntilanak ini tidak melihat atau memalingkan mukanya ke arah saya. Tapi lagi-lagi mata saya masih tertuju ke arah kuntilanak itu. Dan kuntilanak itu mulai mengangkat kepalanya perlahan-lahan ke arah saya. Semakin diangkat. Dan alhamdulillah badan saya mulai bisa bergerak waktu itu. Dan langsung saya lari sekencang-kencangnya waktu itu. Dan di saat saya lari kencang waktu itu, seketika di telinga saya ini terdengar sangat kencang. Kuntilanak itu tertawa sangat keras. Dan saya lari sekencang-kencangnya. Sampai waktu itu saya tidak memperdulikan apa yang di depan saya itu ada pagar, ada apa. Saya loncat, saya tabrak waktu itu. Sesampainya di rumah, saya gedor-gedor pintu sangat keras. Sampai ibu saya kaget membuka pintu dan berkata, "Kenapa? Ada apa?" Cuman waktu itu saya tidak mau menjawab kalau saya habis bertemu dengan si kuntilanak. Saya hanya menjawab, "Oma, tadi gerimis makanya saya buru-buru." Dan mulai saat itu saya trauma. Kalau nongkrong pulang malam-malam. Dan kalau saya nongkrong pulang malam-malam, pasti selalu saya minta dianterin teman saya di saat pulang. Jadi dari cerita ini saya
memberi pesan ke teman-teman semua, jangan suka sombong dan tak kabur tentang makhluk-makhluk kasat mata itu. Sebenarnya mereka itu ada di samping kita. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.